Out to the left it goes. Lukaku. Damian tries, hits one! Lukaku! Superb! All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini. Ternyata dari beberapa player pemula masih banyak yang belum memahami betul tentang apa saja fungsi dari tombol stick PS, khususnya di game sepak bola ini, yaitu PES atau eFootball 2023 khusus untuk PlayStation 3. Dan di sini saya akan membagikan informasi apa fungsi jika kita menekan tombol L1 dan R3, serta kapan waktu yang tepat kita menggunakan pola tombol tersebut. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Pada dasarnya, jika kita menekan tombol L1 dan mengarahkan analog kanan atau R3, berfungsi untuk memanggil pemain selain pemain yang kita gerakkan, yang ditandai oleh timbulnya kursor kedua, atau secara otomatis kita telah memerintahkan pemain tersebut untuk berlari ke depan. Dan jika kita menekan tombol L1 dan menekan R3, maka kursor akan berpindah pada kiper kita sendiri. Dan pada video kali ini saya akan membagikan trik bagaimana dan kapan waktu yang tepat pada situasi apa kita dapat menggunakan pola tombol L1 dan R3 ini. Oke, untuk trik pertama yaitu trik kick off langsung gol. Trik ini sering saya share pada video-video sebelumnya. Namun pada kali ini saya akan men-share lagi tutorialnya yang lebih detail daripada yang video sebelumnya, karena masih ada beberapa player yang menggunakan trik ini namun belum sempurna. Caranya yaitu dengan cara 1-2 terlebih dahulu, menekan L1 dan X ke arah belakang pemain yang berada pada belakang kita. Selanjutnya tekan L1 dan arahkan analog R3 ke depan sehingga pemain depan kita juga memiliki kursor. Kemudian berikan umpan tarik sekitar full, lalu otomatis pemain menyerang kita akan maju ke depan, speed dan kotak seperti biasa. Jadi fungsi kita menekan L1 dan R3 ke arah depan adalah untuk memanggil pemain yang kita inginkan, yang ditandai oleh kursor kedua, yang secara otomatis kita telah memerintahkan pemain tersebut untuk berlari ke depan. Hampir semua player menggunakan jurus kick off gol mendadak seperti yang kita terapkan tadi. Jadi pola tombol kick ini bisa sebagai obat penawar atau cara mengatasi jurus kick off gol mendadak tersebut. Caranya yaitu ketika lawan kita melakukan 1-2, maka yang kita lakukan adalah memindahkan kursor kita kepada pemain back belakang kita dengan cara menekan L1 dan R3 ke arah belakang. Selanjutnya kita tinggal mencari posisi untuk menghentikan laju bola itu. Dan walaupun jika lawan kita tidak melakukan trik ini, tapi apa salahnya jika kita mengantisipasinya terlebih dahulu. Out to the left it goes. Lukaku. Damian tries, hits one! Lukaku! Superb! All too easy. They are in danger of... Yang berikutnya adalah teknik dasar dalam permainan sepak bola ini. Kita sebagai pemula harus wajib menguasainya, yaitu teknik passing 1-2 dengan cara menekan tombol L1 dan X. Maka pemain yang mengoper akan otomatis lari ke depan. Namun pada kali ini kita akan kombinasikan dengan cara memanggil pemain yang mengoper tersebut untuk berlari ke depan lebih cepat lagi dengan cara menekan L1
dan arahkan R3 ke arah pemain yang menjadi andalan kita. Lalu selanjutnya berikanlah umpan terobosan baik dari bawah maupun dari atas sesuai situasi. Dan akhirilah dengan finishing yang cukup mantap. Two, superb! All too easy. They are in danger of disappearing out of sight. Dan juga sangat berfungsi pada situasi tendangan bebas atau free kick. Di sini saya memegang tim Madura United, jadi saya memegang kiper. Ketika lawan lagi sibuk mencari posisi untuk menendang, maka pindahkanlah kursor ke kiper kita dengan cara menekan L1 dan R3 ditekan sekali saja. Dengan begitu, kita dapat mengendalikan kiper kita. Lalu gerakkanlah kiper tepat di tengah-tengah posisi gawang kita sendiri. Bisa dipastikan jika bola mengarah ke gawang kita, maka bola tersebut akan tertangkap ataupun tertepis. Namun berhati-hatilah jika melawan pemain pro atau player pro. Dia akan menggunakan berbagai cara atau berbagai trik untuk dapat menghasilkan sebuah gol. Jadi pintar-pintarlah Anda untuk menyikapinya. Dan untuk tutorial tendangan bebas atau free kick sudah pernah saya share videonya. Jadi silakan cek playlist pada channel ini. Dan untuk selanjutnya yaitu ketika dalam situasi tendangan pojok atau corner kick, kita dapat mengubah kursor kepada pemain yang berada dalam kotak penalti atau yang mendekati kiper untuk segera menyundul bola. Caranya masih sama, yaitu menekan L1 dan arahkan R3 ke atas ke arah pemain yang akan kita kendalikan. Lalu selanjutnya kita gerakkan atau kendalikan di mana ke tempat posisi yang kita inginkan. Di dalam contoh video ini saya gagal mencetak gol, namun jangan khawatir karena tutorial mencetak gol dari pojok sudah saya pernah share pada video-video sebelumnya. Ada dua cara untuk mengatasi trik tendangan pojok pada video barusan. Yang pertama yaitu ketika lawan kita telah mengubah kursor kepada pemain yang berada di kotak penalti untuk menyundul, maka kita juga mengubah kursor kepada pemain back kita. Dan usahakan pindah kursor kepada pemain yang berada pada depan dari pemain lawan yang akan menyundul, dengan tujuan memotong arus crossing bola lawan. Caranya masih sama, yaitu dengan cara menekan L1 lalu R3 arahkan kepada pemain yang akan digantikan kursornya, lalu potong dengan cara menyundul menggunakan tombol X. Dan untuk cara kedua secara teknik masih sama, namun pada cara kedua ini kita akan menghalaunya menggunakan kiper, yaitu dengan cara menekan L1 dan R3 ditekan sekali, lalu cepat-cepat memposisikan kiper di depan pemain yang akan menerima sundulan, lalu segera menghalaunya. I think when it comes to the area department, this fella is definitely no slouch. Over to the left. Gets the chance to. Is it in? Untuk cara berikutnya yaitu trik malas defense, yaitu dengan cara menggantikan kursor kita kepada kiper kita sambil kita menunggu saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada back pertahanan kita sambil kiper kita mencari posisi untuk menghalau tembakan lawan. Namun jika kita salah prediksi maka habislah kita. Jadi berhati-hatilah karena cara ini cukup berisiko. Caranya yaitu ketika lawan melakukan serangan balik atau counter attack, maka kita sebaiknya menggantikan kursor kepada kiper kita seperti biasa, menekan L1 dan R3 sekali saja, dan selanjutnya menekan kotak, maka pemain kita yang berada pada pemain lawan akan berusaha merebutnya. Tak jarang serangan lawan bisa dihentikan sampai di situ, namun pada contoh kali ini lawan berhasil melewati pertahanan kita, jadi harapan terakhir kita adalah kiper.
dan arahkanlah kiper sesuai prediksi Anda. Jika kita sering melawan player bukan komputer, maka prediksi kita kemungkinan akan tepat. Namun jika prediksi kita salah, maka habislah kita. Maka cara ini sangatlah berisiko. Gunakanlah cara ini ketika kita sudah unggul banyak, agar kita terlihat keren dan terlihat seperti pemain profesional. Dengan begitu, lawan yang berada pada samping Anda saat ini akan ketar-ketir ketika melawan Anda. Mungkin sampai di sini dulu mengenai fungsi dan cara menggunakan tombol L1 dan R3 pada video kali ini. Dan jika sobat ingin menanyakan tentang tutorial, trik maupun jurus-jurus itu tentang PES, silakan ketik pada kolom komentar. Dan tentunya saya buat video ini khusus bagi Anda para pemula yang baru belajar bermain PES atau eFootball, khusus untuk PlayStation 3. Bagi yang sobat sudah pro, silakan skip saja. Bagi pemula, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata maupun salah penjelasan dalam tutorial ini. Salam PES Mania, mantap.